Siska Cole, Reza Arab, Aderai, Tasya Farasya. Apa satu kesamaan yang dimiliki keempat orang ini? Makanan favorit? Bukan. Umur? Bukan juga. Harta kekayaan? Waduh. Persamaan dari keempat orang tadi adalah resep kesuksesan mereka. Meski terjun dalam bidang yang berbeda, keempatnya menggunakan senjata yang sama untuk mendapatkan banyak followers. Senjata yang bisa dibilang adalah resep rahasia influencer sukses. Superioritas. Saat ini, ada lebih dari 30 juta influencer di seluruh dunia. Dari berjuta-juta influencer ini, mereka semua terbagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama adalah influencer yang mengandalkan superioritas mereka atau disebut hard messenger. Dan yang kedua adalah influencer yang tampil apa adanya alias soft messenger. Yang satu omongannya mampu mempengaruhi banyak orang karena mereka dilihat sebagai individu yang lebih hebat. Sedang yang satunya mampu mendapatkan banyak pengikut karena memberikan perasaan familiar. Pertama, kita akan melihat lebih dalam untuk kategori influencer hard messenger. Mereka adalah orang-orang yang mampu memposisikan diri mereka sebagai individu yang lebih keren, hebat, dan terpercaya. Ibarat CEO di sebuah perusahaan atau kapten di tim olahraga. Influencer-influencer ini punya pengaruh kuat pada masyarakat. Mereka bisa membuat orang untuk ikut saran mereka. Bisa juga untuk menghindari hal-hal yang mereka larang. Influencer superior atau hard messenger dibagi menjadi 4 tipe. Status ekonomi dan sosial, kompetensi, dominan, dan atraktif. Tipe-tipe ini mengacu pada senjata utama yang mereka pakai untuk menarik minat netizen. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, status ekonomi dan sosial. Ada alasan mengapa konten pamer gaya hidup mewah selalu laris. Konten-konten tersebut memperlihatkan gaya hidup eksklusif yang hanya bisa dirasakan oleh sedikit orang. Jadi, ketika ada yang memperlihatkan gaya hidup langka itu, masyarakat luas pun antusias untuk tahu. Dan bagaimana cara kita mengetahui apa itu gaya hidup eksklusif? Mudah saja. Rumah mewah, mobil sport, barang branded, ikut acara bergengsi, hingga kuliah di luar negeri. Mereka yang menggunakan hal-hal ini untuk menarik penonton adalah influencer jalur high privilege. Kemudian yang terjadi adalah masyarakat melihat orang-orang kaya ini sebagai orang yang lebih hebat. Netizen akan menjadikan influencer ini sebagai panutan. Dan kalau sudah menjadi fans, pas idolanya bilang A, pasti mereka bakal nurut ngelakuin A. Contoh terbaik dari influencer tipe ini adalah kaum selebriti. Nama-nama seperti Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Anggun, Maudy Ayunda, hingga Raisa, masing-masing punya jutaan pengikut di berbagai akun sosial media mereka. Wajah-wajah mereka pun tidak pernah absen menjadi bintang iklan berbagai produk yang ada di Indonesia. Alasannya, brand tahu para selebriti adalah influencer yang sangat efektif. Dengan pengaruh mereka yang sangat kuat, pastinya banyak masyarakat yang akan terbuai untuk membeli barang yang akan diiklankan. Artis aja pakai, masa kamu enggak? Siska Cole, anak-anak artis, sampai Kaisang Pangarep termasuk influencer tipe ini. Kedua, kompetensi. Tipe influencer berikutnya adalah orang-orang berkompetensi tinggi alias si ahli. Alasan mengapa tipe ini populer sudah jelas. Mereka punya kredibilitas karena kompeten dalam bidangnya. Kombinasi pengetahuan, pengalaman, dan skill yang mereka miliki mampu meyakinkan netizen untuk percaya pada informasi yang mereka berikan. Rumusnya sangat sederhana. Kompetensi sama dengan pengetahuan plus pengalaman plus kemampuan. Influencer-influencer fitness adalah contoh sempurna tipe ini. Apa persamaan yang dimiliki oleh semua influencer fitness? Yaitu badan yang sudah jadi alias berotot. Badan berotot adalah bukti dari kompetensi yang dimiliki oleh si influencer. Badan ideal mereka adalah hasil dari konsisten angkat beban bertahun-tahun, tahu gerakan yang tepat, dan paham seputar nutrisi. Kalau dimasukin ke rumus tadi, fitness adalah kompetensi, sama dengan badan ideal adalah pengalaman, plus otot besar adalah kemampuan,
plus nutrisi dan pilihan latihan adalah pengetahuan. Bayangkan, kalau influencer fitnessnya adalah orang yang tidak punya otot atau kelebihan berat badan. Ada yang mau percaya? Contoh influencer yang juga menjual kompetensi adalah pro player e-sport yang menjadi YouTuber dan praktisi kesehatan atau ahli keuangan yang bagi-bagi tips di media sosial. Ketiga, dominan. Influencer dominan adalah mereka yang punya kepribadian kuat. Ketika berbicara di depan kamera, pembawaannya biasanya adalah penuh kepercayaan diri dipadukan dengan suara yang lantang. Bahkan, beberapa influencer ada yang terkesan arogan. Tapi justru malah itu yang membuat mereka populer. Kunci keberhasilan dari influencer dominan adalah kepercayaan diri. Pendirian mereka yang kuat dan penyampaian pesan yang jelas adalah nilai jual utama. Andrew Tate adalah contoh terbaik influencer dominan. Tate adalah mantan atlet kickboxing yang kini menjelma menjadi selebriti di dunia maya. Ia melabeli dirinya sendiri sebagai seorang influencer misigonis atau pembenci wanita. Kontroversial? Jelas. Labelnya saja sudah membuat dia menjadi musuh setengah populasi dunia. Meski begitu, Andrew Tate tetap memiliki banyak pengikut setia. Formula sukses Tate adalah pendiriannya yang kuat dan gaya bicaranya yang belak-belakan. Kombinasi keduanya menciptakan sebuah pesona yang dominan. Belum lagi ditambah dengan kesuksesan bisnis dan gaya hidupnya yang glamor, membuat Tate semakin digandrungi oleh banyak remaja laki-laki. Beberapa contoh influencer Indonesia yang masuk tipe ini adalah Atta Halilintar, Reza Arab, dan juga Awkarin. Dan yang terakhir, atraktif. Salah satu modal paling klise untuk menjadi influencer, apalagi kalau bukan good looking. Banyak yang tidak setuju dengan ini. Tapi, fakta di lapangan nggak bisa bohong. Orang-orang yang good looking, mau cewek atau cowok, pasti mendapatkan perhatian lebih. Mereka mendapat perlakuan istimewa, status yang lebih tinggi, dan punya pengaruh yang lebih kuat. Coba saja lihat profesi salesperson. Kalau lu pernah melamar atau melihat kriteria untuk menjadi sales, pasti ada kalimat berpenampilan menarik. Salesperson juga adalah influencer. Sales yang berpenampilan menarik dicari karena mereka mampu menjual dengan lebih banyak hanya bermodalkan fisik saja. Influencer yang mengandalkan penampilan fisik adalah beauty influencer dan fashion influencer. Untuk menjadi beauty influencer yang sukses, punya tampang good looking sudah wajib hukumnya. Minimal penonton enak lihatnya. Wajah yang mulus dan bersih menandakan bahwa produk yang mereka pakai itu bagus, sehingga netizen jadi percaya untuk ikut membeli. Sedang untuk fashion influencer, penampilan menarik adalah nilai jual mereka. Tampang good looking atau badan ideal mampu membuat baju yang sebenarnya biasa aja jadi terlihat bagus. Netizen pun langsung terpengaruh untuk membeli. Contoh influencer tipe ini di Indonesia adalah Tasya Farasya, Jovi Adiguna, dan Patricia Goh. Tapi dari keempat itu, apakah ada jalan yang lain? Tenang, 4 tipe tadi baru setengah saja dari keseluruhan riset. Buat lo yang mau jadi influencer, tapi merasa cara-cara yang dibahas tadi tidak pas, ada jalan lain kok. Kalau di video ini kami sudah membahas seputar influencer hard messenger, masih ada lagi satu kategori yang belum kami bahas. Influencer tipe kedua yaitu influencer soft messenger. Beda dari tipe sebelumnya, influencer jalur ini lebih mengandalkan kedekatan dengan penonton. Senjata utamanya adalah cerita dari pengalaman pribadi, pembawaan hangat, serta pribadi yang ceria. Untuk pembahasan selengkapnya akan ada di episode selanjutnya. Jadi, jangan lupa aktifin lonceng biar nggak ketinggalan notifikasinya ya. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.